Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve. Alasan dan perlunya kegiatan misioner. Alasan bagi kegiatan misioner itu terletak pada kehendak Allah yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Sebab Allah itu Esa dan Esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yakni manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang. Surat Rasul Paulus kepada Timotius yang pertama, bab 2 ayat 4-5. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia. Kisah Para Rasul, bab 4 ayat 12. Maka perlulah semua orang bertobat kepada Kristus, yang dikenal melalui pewartaan gereja, dan melalui baptis disaturagakan ke dalam Dia dan gereja, yakni tubuhnya, sebab Kristus sendiri dengan jelas-jelas menegaskan perlunya iman dan baptis. Lihat Injil Markus bab 16 ayat 16. Injil Yohanes bab 3 ayat 5. Sekaligus menegaskan perlunya gereja yang dimasuki orang-orang melalui baptis, bagaikan pintunya. Maka dari itu, andai kata ada orang yang benar-benar tahu bahwa gereja Katolik itu didirikan oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai upaya yang perlu, namun tidak mau masuk ke dalamnya atau tetap tinggal di dalamnya, ia tidak dapat diselamatkan. Oleh karena itu, meskipun Allah melalui jalan yang diketahuinya dapat menghantar manusia yang tanpa bersalah tidak mengenal Injil kepada iman yang merupakan syarat mutlak untuk berkenan kepadanya. Surat kepada jemaat Ibrani bab 11 ayat 6. Namun, gereja mempunyai kebaruan. Lihat surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 9 ayat 16. Sekaligus juga hak yang suci untuk mewartakan Injil. Maka dari itu kegiatan misioner sekarang ini seperti selalu tetap sepenuhnya mempunyai daya kekuatan dan sifat keharusannya. Melalui kegiatan itu tubuh mistik Kristus tiada henti menghimpun dan menyusun tenaga-tenaganya demi pertumbuhannya sendiri. Lihat surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 11-16. Untuk melaksanakan kegiatan itulah para anggota gereja didorong oleh cinta kasih. Dengan cinta itu mereka mengasihi Allah dan ingin berbagi kekayaan rohani hidup sekarang maupun di masa mendatang dengan semua orang. Akhirnya, melalui kegiatan misioner itu Allah dimuliakan sepenuhnya, sementara orang-orang dengan sadar dan seutuhnya menerima karya penyelamatannya yang disempurnakannya dalam Kristus. Demikian melalui kegiatan misioner terpenuhilah rencana Allah yang dilayani oleh Kristus dengan taat, patuh, dan penuh kasih demi kemuliaan Bapa yang mengutusnya, supaya segenap umat manusia mewujudkan satu umat Allah, bersatu padu menjadi satu tubuh Kristus, serta dibangun menjadi satu kenisa Roh Kudus. Pastilah itu menjawab kerinduan yang terdalam pada semua orang, karena mencerminkan kerukunan antar saudara. Beginilah akhirnya rencana Sang Pencipta yang terlaksana, bila semua saja yang mempunyai kodrat manusiawi dilahirkan kembali dalam Kristus melalui Roh Kudus, dan sementara serentak memandang kemuliaan Allah akan dapat berseru, Bapa kami. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve.